Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen mata kuliah terkait dan manajer proyek yaitu Bapak Prizal Putra MSI dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Bella Nurasana dengan NIM belakang 120 selaku moderator kelompok 1 pada hari ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anggota kelompoknya, yaitu yang pertama itu ada Riza Putri, yang kedua itu ada Widya Stuti, yang ketiga itu ada Niswa Snaini, yang keempat itu ada Nafsai Fadi, selanjutnya ada Bella Nurasana, dan Nabila Lubis. Next. Baik, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Niswa. Kepada Niswa kami silakan. Baik, terima kasih Bella. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niswa Isnaini dengan NIM 3 angka terakhir yaitu 103. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek laporan marketing plan. Di Kota Batam saat ini mengalami pertumbuhan pesat di sektor food dan beverage. Hal ini sejalan dengan status Batam sebagai kota bisnis dan pariwisata yang berkembang, serta meningkatnya budaya nongkrong di kalangan anak muda. Fenomena tersebut menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha F&B. Namun, di sisi lain, tingkat persaingan antar kafe juga semakin ketat, sehingga setiap bisnis perlu memiliki strategi yang kuat agar bisa bertahan dan menarik pelanggan. Boleh next. Selanjutnya, kita masuk ke tantangan yang dihadapi. Meskipun memiliki konsep yang menarik, Frana Cafe dan Resto masih menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama yaitu brand awareness atau kesadaran merek masih rendah. Karena promosi yang dilakukan baru terbatas di Instagram dan lewat rekomendasi mulut ke mulut. Yang kedua yaitu tingkat persaingan di Batam sangat tinggi, sehingga pelanggan memiliki banyak pilihan dan mudah berpindah ke kafe lain. Nah, kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pemasaran yang lebih agresif dan terintegrasi. Kemudian, selanjutnya, tujuan penyusunan marketing plan ini berdasarkan latar belakang tadi, kami menyusun marketing plan ini dengan 4 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan brand awareness Frana Cafe dan Resto agar lebih dikenal oleh masyarakat Batam, terutama kalangan anak muda dan komunitas. Yang kedua yaitu memperkuat diferensiasi dan unique selling proposition, yaitu fasilitas karaoke gratis dan konsep dengan hiburan. Yang ketiga yaitu mendorong loyalitas pelanggan agar mereka melakukan kunjungan ulang dan menjadi pelanggan tetap. Dan yang keempat yaitu mengoptimalkan pemasaran digital, tidak hanya di Instagram, tetapi juga melalui platform lain seperti TikTok agar jangkauannya lebih luas. Boleh next? Selanjutnya yaitu metodologi penyusunan. Dalam penyusunan marketing plan ini, kami menggunakan 3 metode utama. Yang pertama itu pada tahap riset, kami mengumpulkan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini kami peroleh melalui observasi langsung di Frana Cafe, wawancara dengan pihak manajemen atau pemiliknya, serta penyebaran kuesioner kepada pelanggan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan artikel mengenai tren industri F&B di Batam. Yang selanjutnya yaitu tahap kedua adalah analisis, di mana seluruh data dari riset kami akan diolah. Untuk memahami lingkungan eksternal, kami menggunakan analisis pastel
yang mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Selain itu, kami juga menerapkan Porter Five Force untuk melihat tingkat persaingan di industri F&B Batam. Sementara itu, di sisi internal, kami menilai kondisi Frana melalui marketing mix 7 Semua hasil ini kemudian kami rangkum dalam analisis SWOT atau TOWS untuk menentukan posisi strategis Frana di pasar. Yang ketiga itu, tahap terakhir adalah tahap rekomendasi, yaitu merancang strategi pemasaran yang dapat langsung diterapkan. Pada tahap ini, kami akan memperjelas segmentasi, targeting, dan positioning Frana Cafe dan Resto agar lebih tepat sasaran. Kemudian kami mengembangkan strategi pada setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan tempat. Fokus utama kami adalah memperkuat digital melalui strategi digital marketing dan meningkatkan pengalaman pelanggan agar Frana dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riza Putriandra dengan NIM akhir 091. Di sini saya akan menjelaskan profil mitra dari UMKM kami, yaitu Frana Cafe. Prana Cafe dan Resto merupakan usaha kuliner dan hiburan yang berdiri pada 9 September 2024 di Mega Legenda Batam. Usaha ini mengandung konsep unik yaitu kuliner plus karaoke gratis yang menarik perhatian anak muda, pelajar, dan pekerja muda. Selain itu, visi misi dari Frana ini adalah menjadi kafe hiburan terdepan di Batam dengan misi menghadirkan makanan berkualitas, pelayanan ramah, tempat estetik, serta promosi aktif di media sosial. Boleh next slide? Kemudian ada juga struktur dari organisasi eh, Frana Cafe ini yang terdiri dari owner, manajer operasional, kasir, koki, barista, dan pelayan. Dan produk dan layanan yang ditawarkan itu ada makanan, minuman, dan snack. Layanannya itu seperti ada karaoke gratis, wifi, dan event. Kemudian ada keunggulan dari Frana Cafe ini. Yang pertama itu ada karaoke gratis, suasana estetik, harganya terjangkau, lokasinya strategis, dan pelayanannya cepat. Penjelasan dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Windy Esti dengan NIM 092. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang marketing arsitektur strategi dengan studi kasus Prana Cafe dan Resto. Pada slide ini kita melihat penerapan Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas ini membantu Prana Cafe dan Resto memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih mendalam. Jadi penjelasan poinnya itu customer job, pelanggan datang untuk makan, bersantai dan juga bekerja. Customer pains-nya ada keluhan seperti waktu tunggu lama dan variasi menu yang masih terbatas. Customer gains-nya pelanggan ingin pelayanan lebih cepat, tempat yang nyaman dan promo menarik. Solusinya ada Prana mengatasi dengan menambah menu kekinian, mempercepat sistem pelayanan, membuat paket hemat, serta memberi promo rutin.
Jadi, melalui analisis value proposition canvas ini, Prana bisa lebih fokus memberikan nilai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke, oke, next slide. Jadi, slide 2 itu ada STP strategi marketing mix. Jadi, transisinya itu saya akan menjelaskan strategi STP dan baruan pemasaran dan dari Prana Cafe dan Restoran. Jadi isi utamanya itu ada segmentation. Prana menargetkan mahasiswa dan pekerja muda. Targetingnya itu fokus pada segmen muda karena mereka aktif, konsumtif, dan suka tempat estetik. Positioningnya, Prana memposisikan diri sebagai kafe modern dan zaman dengan harga bersahabat. Eh, 4P strateginya itu ada produk, menyajikan menu kekinian dengan cita rasa yang konsisten. Price-nya, harga terjangkau dan paket hemat untuk pelajar. Place-nya, lokasi strategis di dekat kampus dengan suasana santai dan adanya Wi-Fi. Promotion-nya aktif di media sosial dengan promo dan giveaway. Sekian materi dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Menurut Ciptono, dalam Sudirman dan Musa tahun 2023, segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar yang bersifat heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen yang lebih beragam, berdasarkan kesamaan kebutuhan, keinginan, serta respon terhadap program pemasaran tertentu. Terdapat beberapa kategori segmentasi pasar seperti demografi, psikografis, dan segmentasi perilaku. Next. Yang pertama, itu ada geografis, yaitu konsumen atau pelanggan berasal dari berbagai daerah di Kota Batam, antara lain mahasiswa, keluarga, dunia perkantoran, dan ada juga yang dari sekitar lokasi kafe terdekat. Berdasarkan data responden, rata-rata berusia antara 18 hingga 25 tahun dan dominannya perempuan dengan persentase 75%. Selanjutnya ada psikografis, berdasarkan data responden, mereka mempunyai gaya hidup yang modern, menengah, dan mengutamakan tempat yang nyaman dan bersih. Selanjutnya itu ada segmentasi perilaku. Dari hasil data dapat diketahui mulai dari cita rasa makanan atau minuman, harga, pelayanan, fasilitas, dan lain-lain. Menurut tanggapan responden, keunggulan dari Frana Cafe adalah tempatnya yang nyaman dengan presentasi 52,8%. Next. Selanjutnya itu ada targeting. Berdasarkan hasil segmentasi pasar, Frana Cafe menentukan target pasar yang berfokus pada konsumen dari berbagai daerah di Batam dan area kafe itu sendiri. Strategi ini mengadopsi pendekatan concentrated marketing, memuaskan promosi dan distribusi pada suatu segmen yang dianggap paling potensial. Promosi dilakukan secara personal dan informal melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu lampiran dan bukti riset. Berikut merupakan bukti wawancara dengan Ibu Ika selaku manajer di Prana pada tanggal 22 Oktober 2024. Dalam wawancara ini, kami mendapatkan insight bahwa meskipun Prana memiliki konsep unik berupa kafe dengan fasilitas karaoke gratis, juga birthday party,
Mereka menghadapi kendala serius dalam hal brand awareness. Promosinya masih terbatas hanya pada Instagram dan word of mouth, sehingga menjangkau pasar digital yang lebih luas menjadi tantangan utama untuk Prana Cafe. Wawancara ini menjadi dasar bagi kami untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Kemudian kami telah menyebarkan kuesioner kepada 32 responden yang merupakan pelanggan Prana Cafe. Hasilnya menunjukkan bahwa 93,8% pelanggan berusia 18 sampai 25 tahun. Kemudian 75% pelanggan mengetahui Frana dari teman atau keluarga yang menunjukkan bahwa word of mouth adalah saluran pemasaran yang paling efektif saat ini. Namun, hanya 15,6% yang mengetahui melalui media sosial. Nah, ini mengindikasikan adanya peluang besar yang belum tergarap optimal dalam pemasaran digital. Kemudian berikut adalah aktivitas digital Prana Cafe, yaitu Instagram Prana @newpranacafe.batam. Kami menganalisis aktivitas digital Prana yang saat ini hanya terfokus pada Instagram. Feed Instagram mereka menampilkan suasana kafe dan menu, namun engagement yang masih terbatas. Highlight Instagram menunjukkan fasilitas karaoke dan area birthday party yang sebenarnya menjadi unique selling proposition mereka. Berdasarkan analisis ini, kami merekomendasikan ekspansi ke platform TikTok dan pengoptimalan konten yang lebih engage untuk menjangkau audiens yang lebih muda dan luas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nofsyarifah Adi dengan NIM belakang 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand strategi. Prana Cafe dan Resto memiliki fondasi merek yang kuat dengan keunggulan kenyamanan, kebersihan, dan rasa yang autentik. Dengan strategi yang terfokus pada advokasi, optimasi produk, dan ekspansi digital dan peningkatan pengalaman merek dapat tumbuh lebih jauh. Tingkat resonansi merek yang tinggi, terutama yang didorong oleh word of mouth, sebanyak 75% menjadi bukti kuat adanya loyalitas dan advokasi pelanggan yang aktif. Pelanggan tidak hanya merasa nyaman untuk kembali, tetapi juga dengan sukarela merekomendasikan Frana kepada lingkaran sosial mereka. Meskipun memiliki kekuatan yang signifikan, audit merek juga mengidentifikasi area strategis untuk peningkatan. Ini meliputi optimasi harga dan variasi menu untuk mengatasi persepsi overprice dan keterbatasan menu, serta ekspansi kehadiran digital, terutama di TikTok dan Instagram, untuk menjangkau audiens yang lebih luas di lingkaran word of mouth yang sudah ada. Sekian presentasi dari saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memperhatikan dari awal hingga akhir presentasi kami. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.